Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Sabtu, tanggal 25 April 2026, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dangadong nabadia tudoso jahubah, aidang adong dukkon niho, jaladang adong partano batuan dukkon ni debatakku." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini adalah tentang pengakuan iman yang lahir dari pengalaman nyata bersama Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari doa dan nyanyian syukur Hana setelah Tuhan menjawab doanya dengan memberikan seorang anak, yaitu Samuel. Sebelumnya, Hana mengalami penderitaan karena mandul dan sering dihina oleh penina. Dalam keputusasaan, ia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan doa yang sungguh-sungguh. Tuhan kemudian menjawab doanya, dan Hana menepati nazarnya dengan menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan. Sebagai ungkapan syukur Hana menaikkan doa, pujian, dan dalam pujiannya, Hana menegaskan siapa Tuhan itu melalui pengalaman pribadinya. Hana tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi bersaksi tentang Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak tertandingi, dan menjadi kekuatan yang teguh. Bagi Hana, Tuhan adalah tempat ia bersandar ketika dihina. Tuhan adalah tempat ia bersandar ketika ia disakiti dan merasa tidak berdaya. Tuhan menjadi dasar yang kuat bagi hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan ini menegaskan 3 hal. Yang pertama, mengenal Tuhan bukan hanya dari teori, tetapi dari pengalaman pribadi. Seseorang tidak bisa memahami rasa manis dengan sempurna hanya dari membaca buku tentang gula. Ia harus mencicipinya sendiri. Demikian juga dengan Tuhan. Dia harus dialami, bukan hanya dipelajari. Banyak di antara kita telah mendengar cerita tentang betapa baiknya Tuhan atau betapa dahsyatnya kuasanya. Namun, iman yang hanya berdasarkan kata orang seringkali rapuh saat badai datang. Seperti Ayub, ada momen di mana Tuhan mengizinkan kita melewati pergumulan berat agar kita tidak lagi sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi benar-benar mengenal Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan mengubah Tuhan yang jauh di sana menjadi Tuhan yang dekat, yang ada di sini. Yang kedua, tidak ada yang lebih kudus dari Tuhan.
Hana mengakui bahwa Tuhan itu kudus. Artinya, tidak ada yang seperti Dia, sempurna tanpa dosa, terpisah dari segala kejahatan, layak disembah dan dihormati. Ini menegaskan iman kepada Tuhan di tengah budaya yang dipenuhi penyembahan berhala pada saat itu. Oleh karena itu, fokuslah pada sifat Tuhan yang tidak berubah. Jika Tuhan kudus, maka Dia setia. Jika Tuhan setia, Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah-tengah kesulitan. Yang ketiga, Tuhan adalah gunung batu tempat perlindungan. Di dunia yang serba berubah ini, kita sering mencari perlindungan pada hal-hal yang bergeser. Uang bisa habis, kesehatan bisa menurun, dan manusia bisa mengecewakan. Namun ketika Tuhan sebagai gunung batu, berarti mengakui bahwa Dia adalah dasar yang permanen. Gunung batu tidak bergeser oleh badai. Ia tetap teguh di tempatnya. Sifat utama dari gunung batu adalah ketenangannya. Bagi Hana, Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang nyata. Berbeda dengan perlindungan manusia yang semu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Hana berhenti membandingkan dirinya dengan penina madunya itu ketika dia mulai memandang kekudusan Tuhan. Fokuslah pada rencana Tuhan atas hidupmu, bukan pada apa yang orang lain miliki. Siapa yang bersandar kepada Allah dan membuatnya menjadi gunung batu, maka yang hina dapat menjadi mulia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, seperti Hana yang mengenal Engkau melalui pergumulannya, biarlah secara pribadi kami juga mengenal Engkau, sehingga kami dengan yakin dapat berkata, tidak ada yang kudus seperti Engkau, ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang tenang untuk percaya bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami, dan percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan dan mengabulkan setiap permohonan kami. Kiranya Tuhan juga melindungi kami hari ini dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dan dalam segala aktivitas kami. Kami serahkan semua rencana kami, anak-anak kami dan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.